Paskah itu Paskah itu Paskah itu sebuah pengorbanan Kristus buat anak-anaknya yang disayanginya terutama. Paskah menurut Wikipedia adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi Gereja Kristen. cari telur, lomba-lomba cari telur. Kita bisa ke gereja bareng. Paskah itu Tuhan sudah menebus kita. Tuhan juga sudah bangkit untuk kita, untuk menebus semua manusia di sini dan sudah menyerahkan nyawanya, dan itu sungguh-sungguh membuat saya itu terharu kayak gitu kan. Dimana aku merasa kalau Tuhan itu baik banget karena Tuhan menebus dosaku. Karena kita tahu kan dosa kita banyak banget. Terus Tuhan tuh mau-maunya aja nebus dosa kita. Identik dengan pengorbanan, kebebasan, dimana kita udah bebas dari kuasa maut yang ada di dalam tubuh kita, dosa keturunan lah. merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus saya dan juga mau perbaiki hubungan saya dan juga Tuhan yang sudah dulu pernah rusak. Memperingati setiap kebaikan Tuhan lewat Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita sebagai umat yang percaya, dan pastinya menebus semua dosa-dosa kita. Ada satu hal yang kurang, ada satu hal yang hilang dalam hidup saya. Walaupun kita di rumah, kita live streaming, harus merasakan hal yang sama seperti saat kita ibadah langsung. Sedih lah ya pasti, kayak beda aja gitu, kayak ada yang hilang. Meskipun online ya tetap lakuin dengan sukacita, terus ibadah di rumah, meskipun ibadah di rumah juga harus dalam suasana yang ya seperti ibadah biasa aja kalau kita di gereja. Meskipun kita tidak merasakan, wah ibadah bareng-bareng ya, ibadah bareng-bareng di gereja, tapi ketika kita memang benar-benar berterima kasih kepada Tuhan, nggak apa-apa, di rumah pun kita bisa mengadakan ibadah. Nggak ada katanya Paskah gagal, cuy. Yang ada, Paskah itu setiap hari ada dalam kita karena kita udah menang, guys. Masih bisa kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus itu kapanpun aja. Jadi nggak perlu kita merasa kecewa seandainya Paskah ini gagal. Mungkin ini waktunya kita merayakan Paskah bersama keluarga di rumah, walaupun kita perayaan lewat live stream. Menurutku ada yang kurang sih, karena kita nggak bisa secara langsung ketemu sama teman-teman. Perasaan saya dan tanggapan saya, ya seharusnya Paskah itu nggak batal teman-teman. Jangan pernah lupakan esensi dari makna dari Paskah itu sendiri. Ikut ibadah dan tetap maknai Paskah itu yang sebenarnya, karena itu emang hari kemenangan kita, guys. Selagi bisa melayani, lakukan pelayanan itu semaksimal mungkin. Lebih hangat karena dirayain bareng keluarga. Pesan untuk tahun ini, meskipun beda dengan tahun-tahun yang kemarin, jangan biarkan sukacita, jangan biarkan ucapan syukur kita berhenti gitu. Biarlah tetap terus bersukacita, tetap terus mengucap syukur, dan tetap berharap terus kepada Tuhan. Ya, selamat malam. Saya ingin menyampaikan tentang arti Paskah. Paskah sendiri sebenarnya dimulai pada waktu peristiwa bangsa, bagaimana Tuhan Yesus ingin melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Selama 430 tahun bangsa Israel mengalami penindasan ya oleh bangsa Mesir. Lalu Tuhan melepaskan karena bangsa Israel berseru-seru. Mereka meminta supaya Tuhan melepaskan, dan akhirnya Tuhan melepaskan dengan memberikan 10 tulah. Dan pada akhirnya tulah yang ke-10 inilah mereka akhirnya melepaskan bangsa Israel. Ya, di tulah yang ke-10 itu adalah setiap anak sulung akan mengalami kematian, dan itu tidak hanya berlaku bagi bangsa Mesir tetapi juga bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel diberikan solusi supaya dapat menangkal peristiwa bagaimana malaikat El Maut akan mengambil anak sulung, sehingga anak sulung akan mengalami kematian. Dengan cara yaitu bangsa Israel diminta menyembelih anak domba yang berusia 1 tahun, lalu mengoleskan darah itu ke palang dan tiang pintu. Dan ketika malaikat El Maut melewati rumah-rumah, baik itu bangsa Israel di Goshen maupun
di tanah Mesir, ketika malaikat El Maut itu melihat tanda darah di pintu, maka malaikat itu akan pasah atau pesah yang kita kenal dengan Paskah, artinya akan melewati, akan melalui, karena ada tanda darah. Jadi Paskah pertama kali itu dimulai ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Dan ketika peristiwa Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu melambangkan korban Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga korban Tuhan Yesus, kematian korban Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus itu melewatkan hukuman dosa. Seperti Roma 6:23 katakan, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Jadi Paskah adalah kasih karunia Tuhan, kematian Yesus untuk kita semua, sehingga kita yang harusnya dihukum, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan pengampunan, kasih karunia hidup yang kekal. Oleh karena itu, kepada pemuda-pemudi khususnya, muda-pemudi GBD Siloam Salatiga, hargai korban Yesus di kayu salib. Kalau engkau boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena itu jangan berbuat dosa, hidup memuliakan Tuhan, pergunakan masa mudamu untuk senantiasa tinggal dan hidup dalam anugerah Tuhan. Tetap semangat, maju terus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.